Dalam penyamarannya, Sheila hampir saja terbongkar di saat polisi tersebut mendatangi kantor Rafa. Namun beruntungnya Rafa yang kala itu melihat Pak polisi tersebut memanggil Sheila, akhirnya Rafa memiliki ide bahwa Sheila telah menelponnya dan menyampaikan kepada polisi tersebut. Akhirnya di sini Rafa pun berbohong lagi dan mengajak polisi itu untuk bertemu dengan yang katanya Sheila telah menelponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Adam yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta, yang mana memiliki cerita yang sangat rumit untuk dijelaskan, namun sayang untuk kita lewatkan. Untuk sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan info-info tentang sinetron kesayangan kita ini. Oke, tak perlu kita banyak cincong, kita mulai saja. Diawali dengan kedatangan ibunya Sheila yang pengen tahu keberadaan Sheila saat itu mendatangi kantor Rafa untuk menanyakan keadaannya dan di mana dia sekarang. Di situ juga terlihat Pak Adrian yang menemani dan mengingatkan kepada Rafa bahwa harus hati-hati saat bertemu dengan Sheila. Karena Rafa bisa telah dianggap bersekongkol dengan buronan polisi dan dapat dipenjara. Namun di situ ibunya Sheila pun salah paham kepada Pak Adrian. Ibunya Sheila menganggap bahwa Pak Adrian senang melihat Rafa dan Sheila bila dipenjara. Dan di situ Rafa pun menelpon Sheila, membuat ibunya sedikit lega karena ia telah mendengar suaranya. Dalam percakapan mereka, Sheila meminta bahwa Rafa harus mencari Tarjo dan meminta tolong untuk tidak mengatakan ke polisi bahwa dia pernah mencelakakannya waktu itu. Karena kalau mereka tidak bisa menemukan Tarjo yang akan melapor, maka Sheila pun sangat pasti akan dimasukkan ke penjara. Keesokan harinya, Rafa dan kedua mertuanya pun mencari keberadaan Tarjo yang mungkin akan melapor ke polisi. Beruntungnya, tak disangka di jalan mereka menemukan Tarjo yang sangat terlihat benci dan dendam kepada Sheila. Mereka pun akhirnya menghampiri Tarjo dan mereka pun mengajak damai pada Tarjo dan akan memberikan uang seberapapun yang Tarjo pinta. Di sana Ibu Vika pun juga mengatakan bahwa Tarjo sangat membutuhkan uang, namun Tarjo yang tekadnya begitu kuat, ia pun mengatakan tidak ada yang mampu menghalangi dia untuk menjebloskan Sheila ke penjara. Di situ pun Ibu Vika mulai naik darah dan mengungkit-ungkit masa lalu Tarjo. Namun Tarjo pun mengatakan bahwa perempuan licik seperti Sheila yang lebih licik daripada ular harus segera mendekam di penjara. Lalu Pak Adrian pun angkat bicara. Ia juga mengatakan kedatangan mereka untuk baik-baik kepada Tarjo. Namun mengapa Tarjo mencela anaknya seperti itu? Akhirnya Rafa yang memiliki pemikiran yang masih dingin lalu mengajak Tarjo untuk berbicara empat mata. Namun Tarjo juga menolak ajakan Rafa tersebut dan ia malah bilang bahwa ia tidak sudi berbicara dengan orang-orang licik seperti mereka. Akhirnya Ibu Sheila pun emosi dan memukul Tarjo hingga terjatuh. Namun di saat itu kebetulan polisi datang dan Tarjo meminta bantuan untuk membuat laporan kepada polisi tentang kejadian kecelakaan yang dialaminya kemarin. Akhirnya Rafa, Pak Adrian dan Ibu Vika pun terdiam saat itu. Akhirnya Tarjo pun ke kantor polisi, lalu mereka pun membuntutinya. Namun di situ terlihat Tarjo telah melaporkan Sheila tentang kejadian tersebut kepada kepolisian. Akhirnya Rafa dan Pak Adrian pun terlihat sangat gregetan dengan Tarjo dan ingin memencet Tarjo karena mereka takut Sheila akan segera masuk ke penjara. Dan di situ pun Pak Adrian meyakinkan ke Ibu Vika kalau dia akan mencarikan pengacara yang hebat untuk Sheila bisa keluar. Di situ juga terlihat Rafa sangat bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Tarjo sedemikian melakukan semua ini terhadap Sheila sehingga membuat Rafa sangat penasaran. Di sisi lain, Suci yang telah pulang dari meetingnya, sesampainya di rumah ia mencari Ibu Jihan dan Aisyah, namun tak ada jawaban
ketika ia memanggil sehingga membuat dia mencari sampai ke kamar dan melihat sebuah selimut yang tertutup rapat. Dan kagetnya setelah Suci membuka selimut itu, ternyata yang di dalam selimut adalah Sila yang ingin menangkapnya dan ingin memberikannya pada Pak Harun. Sila pun menyampaikan bahwa Ibu Jihan dan Aisyah berada di tempat yang aman dan keselamatan mereka ada pada keputusan Suci. Di situ pun Suci terdiam dan ingin berlari, namun ia telah dihadang oleh Pak Harun. Di situ juga Pak Harun menyampaikan kerinduannya kepada Suci yang telah lama ia cari. Tapi Suci pun melawan. Akhirnya Suci pun dibius oleh Sila dan menyuruh Pak Harun membawa pulang calon pengantin ke rumahnya. Saat Suci terbangun, ia sangat kaget ketika ia menyadari bahwa dia berada di kamar Pak Harun. Tak lama kemudian Pak Harun pun datang membawakan sarapan. Dengan sabar Pak Harun menyuruh Suci untuk memakan sarapan yang telah dia bawakan. Namun Suci pun menolak, mengatakan bahwa dia tak sudi menikah dengan Pak Harun. Tetapi Pak Harun yang telah menyekap Ibu Jihan dan Aisyah pun menunjukkan video mereka sehingga membuat Suci sangat khawatir dengan keadaan mereka. Pak Harun juga mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja jikalau Suci bisa menuruti kemauannya dan kehidupan Suci pun akan berubah lebih baik jika ia besok telah dinikahi olehnya. Di situ lagi-lagi Suci mengatakan kepada Pak Harun bahwa dia tak sudi menikah dengannya dan Pak Harun pun memberikan jawaban bahwa tak ada yang bisa menghalangi keinginannya. Di sisi lain, Kinan yang telah masuk ke kantor cukup dibuat marah oleh sekretaris pribadinya. Pasalnya seharusnya berkas penting untuk hari ini telah ada di mejanya. Padahal hari ini akan ada rapat penting. Dan ia mencoba menelpon sekretarisnya yaitu Suci, namun tak ada jawaban sehingga ia sangat marah dan menanyakan kepada Panji. Dan di situ Panji pun mengatakan bahwa Suci tak pernah seperti ini. Tak lama kemudian Pak Harun pun menelpon Kinan. Pak Harun menyampaikan maksudnya bahwa dia besok akan menikah dan meminta Kinan untuk dapat hadir. Kinan pun sangat bersedia karena Pak Harun adalah partner perusahaannya. Dan Kinan pun menceritakannya kepada Panji sehingga mereka pun tertawa terbahak-bahak. Apakah orang setua Pak Harun masih laku, ucap Panji. Saking penasarannya, Kinan pun akhirnya mencari Suci ke rumahnya. Sesampainya di rumah Ibu Jihan, tak ada satupun orang dan di situ pun Kinan menganggap bahwa Suci telah kabur karena mengetahui rencananya yang akan mencari tahu siapa Suci sebenarnya. Tapi di sisi lain, Kinan pun berpikir tak akan mereka lari karena pakaiannya pun masih utuh. Dan di situ juga Kinan pun sedikit beranggapan bahwa Suci telah diculik dan dibawa oleh mantan bosnya yang waktu itu. Kinan pun sangat penasaran apa yang terjadi pada Suci kali ini. Di sisi lain, Rafa yang sangat terkejut melihat seorang OB yang membersihkan meja kerjanya. Ia membayangkan bahwa OB tersebut adalah Sila karena Sila pernah melakukan hal ini. Dan Rafa pun sangat rindu kepadanya. Rafa sangat sedih dengan keadaan saat ini yang harus bersembunyi-sembunyi untuk menemui Sila dari mata polisi. Namun lagi-lagi tak disangka saat ia melamunkan Sila, tiba-tiba ia pun dipeluk dari belakang. Dia pun terkejut, tak mungkin ini Sila, dan Rafa menyangka bahwa itu adalah seorang OB tadi. Sehingga ia berteriak dan mengatakan jangan kurang ajar, tapi ternyata itu adalah Sila istrinya. Di situ pun Rafa bertemu kangen dengan istrinya tersebut. Dalam obrolan mereka, Sila pun cukup terkejut karena Rafa mengatakan dia telah resmi menjadi buronan polisi karena Tarjo telah melaporkan perbuatannya itu. Dan di situ Rafa menenangkan Sila bahwa ia akan menjaganya selalu. Di sisi lain, setelah kehabisan akal, akhirnya Suci pun menemukan cara untuk keluar dari kamar tersebut. Ia mencari alat yang bisa membuat ia keluar dan dia pun menemukan sebuah korek api lalu membakar kamar tersebut sehingga membuat anak buah Pak Harun datang dan membuka pintu untuk masuk. Disitulah kesempatan Suci melarikan diri dari kamar tersebut.
Suci pun mencari Aisyah dan Ibu Jihan dan membawa mereka pergi. Akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah itu dan membawa mobil yang berada di rumah itu. Namun sayang di saat Suci akan menjalankan mobil yang dinaiki mereka, tiba-tiba datanglah Pak Harun di depan mobil mereka. Pak Harun pun berkata bahwa mereka tak akan bisa pergi kemana-mana dan Suci meminta Pak Harun untuk minggir. Namun Pak Harun malah menantang bahwa Suci tak akan berani menabraknya. Apakah Suci nekat akan menabrak Pak Harun? Ya, saksikan kelanjutan cerita di episode yang akan datang di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.